Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas teks anekdot, teks cerita sejarah, dan soal AKM yang berkaitan dengan teks tersebut. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang teks anekdot. Dalam kehidupan sehari-hari, kita seringkali mendengar atau membaca cerita lucu. Cerita lucu tersebut bisa jadi hanya merupakan cerita rekaan, tetapi banyak juga yang didasarkan atas kejadian nyata. Ada cerita lucu yang dibuat benar-benar untuk tujuan menghibur, tetapi ada juga yang digunakan untuk tujuan lainnya. Salah satu cerita lucu yang banyak beredar di masyarakat adalah anekdot. Anekdot digunakan untuk menyampaikan kritik, tetapi tidak dengan cara yang kasar dan menyakiti. Anekdot ialah cerita singkat yang menarik karena lucu dan mengesankan. Anekdot mengangkat cerita tentang orang-orang penting atau tokoh masyarakat atau orang-orang terkenal berdasarkan kejadian yang sebenarnya. Kejadian nyata ini kemudian dijadikan dasar cerita lucu dengan menambahkan unsur rekaan. Seringkali partisipan atau pelaku cerita, tempat kejadian, dan waktu peristiwa dalam anekdot tersebut merupakan hasil rekaan. Meskipun demikian, ada juga anekdot yang tidak berasal dari kejadian nyata. Adapun kompetensi dasar yang akan kita bahas yaitu 3.5, mengevaluasi teks anekdot dari aspek makna tersirat. Baiklah, kita mulai dari pengertian anekdot. Teks anekdot adalah suatu cerita singkat yang memiliki unsur lucu, akan tetapi memiliki kandungan dengan maksud untuk melakukan kritik. Biasanya, hal yang dikritik dalam teks anekdot berkaitan dengan layanan publik di bidang hukum, politik, lingkungan, dan sosial. Berikut ini ada sebuah contoh anekdot yang berjudul Aksi Maling Tertangkap CCTV. Seorang warga melapor kemalingan. Pelapor, "Pak, saya kemalingan." Polisi, "Kemalingan apa?" Pelapor, "Mobil, Pak. Tapi saya beruntung, Pak." Polisi, "Kemalingan kok beruntung?" Pelapor, "Iya, Pak. Saya beruntung karena CCTV merekam dengan jelas. Saya bisa melihat dengan jelas wajah malingnya." Polisi, "Sudah minta izin malingnya untuk merekam?" Pelapor, "Belum," sambil menatap polisi dengan penuh keheranan. Polisi, "Itu ilegal. Anda saya tangkap." Pelapor, "Hanya bisa pasrah, tak berdaya." Baiklah, berikut ini contoh soal AKM yang berkaitan dengan anekdot tersebut. Setujukah kamu dengan tindakan polisi? Berikan alasanmu. Nah, soal AKM tersebut kontennya adalah teks sastra, konteksnya personal, level kognitifnya evaluasi dan refleksi, bentuk soalnya uraian. Nah, jawaban dari pertanyaan tersebut adalah tidak setuju karena polisi tersebut melakukan tindakan pemutarbalikan fakta, yaitu menyalahkan orang yang benar dan membenarkan atau tidak melakukan penegakan hukum terhadap orang yang bersalah. Jika kita cermati, isi teks anekdot tersebut menyindir oknum polisi atau penegak hukum yang sering melakukan tindakan tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Seharusnya, sebagai penegak hukum, oknum polisi tersebut menindak maling tersebut, bukan menyalahkan pelapor. Jadi jawabannya adalah tidak setuju karena polisi tersebut melakukan tindakan pemutarbalikan fakta, yaitu menyalahkan orang yang benar dan membiarkan atau tidak melakukan penegakan hukum terhadap orang yang bersalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini Pak Edi akan menyampaikan materi pembelajaran teks
cerita novel sejarah. Kompetensi dasarnya yaitu 3.2, menganalisis kebahasaan cerita atau novel sejarah. Teks atau cerita yang akan kita bahas untuk pembelajaran adalah kutipan novel Ronggeng Dukuh Paruk karya Ahmad Tohari. Pada slide terlihat bagian yang menceritakan tentang kondisi di Dukuh Paruk yang merupakan latar tempat cerita ini. Digambarkan suasana di desa tersebut, udara panas berbulan-bulan karena situasinya sedang musim kering. Kemudian terlihat pohon dadap yang tumbuh di sekitar desa itu. Bagaimana cara pohon tersebut berkembang biak, menyebarkan jenisnya atau biji dadap. Kemudian juga tampak burung bangau yang berterbangan di desa tersebut. Ya, Dukuh Paruk yang diceritakan dalam bagian ini merupakan suatu wilayah yang menjadi latar awal ceritanya. Slide berikutnya masih digambarkan tentang kondisi di desa itu, yaitu terdapat 23 rumah yang ada, dan diceritakan juga bahwa keberadaan daerah tersebut tidak lepas dari sosok yang bernama atau tokoh yang bernama Ki Seka Menggala, ya. Jadi siapa Ki Seka Menggala inilah yang akan nanti menjadi cikal bakal cerita atau anak keturunannya. Dia seorang Bromo Corah yang sengaja memang mencari daerah paling sunyi, dan di Dukuh Paruk inilah akhirnya dia berketurunan hingga muncul tokoh-tokoh lain yang disebutkan pada slide berikutnya. Siapa saja mereka? Ada tiga tokoh yang bernama Rasus dengan 2 temannya, kemudian ada tokoh Serintil. Nah, berkaitan dengan kutipan cerita tersebut, Pak Edi akan membahas soal terkait asesmen kompetensi minimum, yaitu literasi. Apa yang akan dibahas berkaitan dengan kutipan teks tadi, yaitu ada sebuah soal literasi, yaitu menjodohkan pernyataan-pernyataan dengan jawaban yang sesuai. Kita lihat pada bagian kiri itu ada 5 pernyataan sehubungan dengan kutipan cerita atau novel sejarah tadi. Kita lihat pernyataan pertama, disebutkan udara panas berbulan-bulan mengeringkan berjenis biji-bijian. Buah randu menghitam kulitnya, pecah menjadi 3 juring. Bersama tiupan angin terburai gumpalan-gumpalan kapuk. Setiap gumpal kapuk mengandung biji masak yang siap tumbuh pada tempat ia hinggap di bumi. Demikian kearifan alam mengatur agar pohon randu baru tidak tumbuh berdekatan dengan biangnya.
Kemudian pernyataan kedua berbunyi, orang-orang tua bertembang kidung dan anak-anak menyanyikan lagu-lagu ronggeng. Pernyataan ketiga, pohon dadap memilih cara yang hampir sama bagi penyebaran jenisnya. Pernyataan keempat, di Dukuh Paruk inilah akhirnya Ki Seka Menggala menitipkan darah dagingnya. Kemudian ada pernyataan kelima berkaitan juga dengan pilihan jawaban yang ada di sebelah kanan. Jadi pertanyaan soal ini adalah menjodohkan 5 pernyataan di sebelah kiri dengan pernyataan atau jawaban yang berada di sebelah kanan. Nah, bagaimana jawaban yang tepat untuk kelima pernyataan di sebelah kiri dan jawabannya di sebelah kanan? Kita lihat untuk pernyataan pertama. Pernyataan pertama, jawabannya adalah bagian ini merupakan struktur yaitu orientasi. Bagian orientasi merupakan bagian awal cerita yang mengantarkan pembaca kepada kondisi atau situasi awal cerita, suatu cerita ya. Kemudian apa jodoh atau jawaban untuk pernyataan kedua? Pernyataan kedua, jawabannya yaitu nilai budaya ya. Jadi apa yang dikemukakan dalam pernyataan kedua itu tentang kebiasaan atau tradisi masyarakat di suatu wilayah, yaitu bertembang kidung dan menyanyikan lagu-lagu ronggeng. Itu bagian dari aspek budaya. Kemudian pernyataan ketiga ini berkaitan dengan adanya bahasa kias atau majas. Majas yang terdapat pada pernyataan ketiga ini yaitu majas personifikasi. Penggunaan kata memilih pada kalimat pernyataan 3 merupakan kata yang digunakan oleh manusia, tetapi pada pernyataan ini digunakan oleh sesuatu atau benda yang bukan manusia ya. Kemudian pernyataan keempat, pasangan jawabannya adalah B, yaitu ungkapan. Dalam pernyataan keempat terdapat ungkapan yang berbunyi darah dagingnya. Arti ungkapan ini yaitu keturunan Ki Seka Menggala yang akan menjadi bagian cerita berikutnya novel ini ya. Pernyataan kelima yaitu pasangannya adalah A. Yang ditanyakan pada pernyataan ini yaitu penggunaan kata kerja mental yang terdapat dalam kalimat. Kata kerja mental yang digunakan yaitu kata menyadari. Demikian pembahasan yang bisa disampaikan berkaitan dengan soal literasi yaitu asesmen kompetensi minimum pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatian kalian. Selamat melanjutkan aktivitas dan tetap semangat untuk belajar.